Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Dan biar kebenaran-Mu yang kami dengar nanti membukakan pikiran kami, hati kami, dan mengubah setiap kami. Tuntun kami Tuhan, kami perlu perkataan-Mu dalam kehidupan kami supaya kami gak salah jalan. Tuntun kami Tuhan, berikan kami pengertian-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap menerima perkataan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini aku mau bicara tentang konsisten di dalam Tuhan. Konsisten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tetap, tidak berubah-ubah. Ketetapan dalam bertindak. Konsisten adalah salah satu sifat integritas. Di dunia bisnis, kenapa banyak orang bisa sukses dalam bidang mereka? Karena mereka konsisten dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin orang bisa mencapai sesuatu yang besar kalau dia gak setia dengan perkara-perkara yang kecil dulu. Orang gak bisa jadi pengusaha yang besar kalau dia gak berusaha dari hal-hal yang kecil. Dia konsisten bangun itu terus bertahun-tahun. Orang bisnis aja bisa konsisten dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Masakan setiap kita anak-anak Tuhan gak bisa setia dengan perkara-perkara yang kecil. Gimana Tuhan mau percayakan kita hal-hal atau perkara-perkara yang besar? Konsisten itu perlu dilatih. Butuh yang namanya mulai. Dengan langkah-langkah kecil. Tetapi setiap kita harus melakukannya dengan konsisten. Bilang sama-sama dengan saya, konsisten. Nggak gampang loh untuk konsisten itu. Untuk kita bangun pagi aja berdoa baca Alkitab. Rasanya kita bisa on off. Besok bangun pagi, besok bangun siang, itu bisa on off. Gimana Tuhan mau percayakan sesuatu sama setiap kita kalau kita dari hal-hal yang kecil aja nggak konsisten. Kalau kita bisa konsisten dengan pekerjaan kita dari pekerjaan yang kecil sampai pekerjaan yang besar, masakan untuk Tuhan, untuk perkara-perkara yang kekal, kita nggak bisa konsisten. Tapi untuk hal yang sementara kita kejar loh, gila-gilaan loh. Padahal sesungguhnya semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi justru kita kejar mati-matian. Seharusnya kita mengejar sesuatu yang kekal. Maka sesungguhnya Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang pelihara kita, bukan karena kekuatan kita. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berapa banyak orang yang mau perkara-perkara besar dari Tuhan, tetapi tidak konsisten melakukan hal-hal yang kecil. Mungkin ada juga yang melakukan dari perkara-perkara kecil, tapi on off yang tadi saya bilang. Baca Alkitab hari ini baca, besok enggak. Hari ini baca, besok enggak. Hari ini menyembah Tuhan, besok enggak. Enggak konsisten hidupnya. Konsisten itu bicara komit. Kita harus melakukan waktu-waktu kita yang mungkin itu perkara kecil dengan apa? Dengan komitmen. Kalau kita tidak komitmen, nggak heran banyak setiap kita nggak akan bisa yang namanya konsisten. Sekali lagi konsisten itu perlu dilatih Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Setiap hari lakukan sampai itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi kesukaan. Latih itu setiap hari sehingga itu menjadi kesukaan. Gimana Tuhan mau percayakan kita perkara-perkara yang besar, kalau perkara-perkara yang kecil aja kita nggak konsisten.
Tapi seberapa banyak kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita maunya langsung dipakai Tuhan. Wow, pengennya tampil di ribuan orang. Oh, pokoknya tampil bisa nyembuhin orang. Tapi kita nggak konsisten di hal-hal yang kecil. Disuruh WL mungkin kecil tempatnya. Singer tempatnya yang kecil mungkin. Mungkin di satu persekutuan ya nggak dilihat orang, cuman bawa kantong persembahan, ya cuman asyir. Tapi kalau kita lakukan dengan konsisten, dengar baik-baik, kalau kita lakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa setiap kita promosi demi promosi. Karena promosi itu bukan datang dari manusia, datang dari Tuhan. Seberapa banyak orang yang saya kenal di awal-awal begitu berapi-api sama Tuhan. Tetapi 10-15 tahun kemudian banyak mereka yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ketidakkonsistenan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita mundur. Lama-lama kita akan jadi malas dan lama mundur. Coba kita buka dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi kata seperti yang biasa dilakukannya. Bagaimana dengan setiap kita? Apa yang biasa kita lakukan setiap hari? Apa yang biasa kita lakukan setiap hari? Apakah kita punya waktu-waktu di mana kita datang sama Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, intim dengan Tuhan? Apakah kita punya waktu itu? Di mana hari-hari kita yang begitu sibuk, tetapi kita punya waktu-waktu untuk kita duduk diam dan menyembah kepada Tuhan. Atau, wah Pak, boro-boro Pak, saya ini udah terlalu sibuk. Ngurus ini, ngurus itu, kerjaan banyak Pak. Seberapa banyak kita yang pada akhirnya disibukkan dengan pekerjaan setiap kita, yang seolah-olah itu untuk penghidupan setiap kita. Ya Tuhan tahulah, kan kita perlu makan, kan kita perlu uang. Ya udahlah gak apa-apalah. Dengar baik-baik. Sekali lagi semuanya itu dari Tuhan. Kalau kita gak bangun persekutuan dengan Tuhan dan kita merasa itu fine-fine aja, sesungguhnya kita sedang dalam bahaya. Sekali lagi, kalau kita merasa baik-baik saja, kita nggak berdoa, kita nggak baca Alkitab, kita nggak punya waktu untuk nyembah Tuhan, dan kita merasa baik-baik saja, dengar baik-baik, kita sedang dalam bahaya. Bangun, konsisten, walaupun rasanya itu berat buat kita, tapi kita lakukan sungguh-sungguh itu untuk Tuhan. Ketika kita lakukan itu dengan setia, mungkin gak dilihat orang, mungkin gak diperhatikan orang, mungkin gak dianggap sama orang, tapi kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan setia, kita terus lakukan dengan setia, maka Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang melihat setiap kita. Dan dia akan berkata dari surga, nah, saatnya aku akan tampilkan anak-anakku untuk menjadi berkat. Tetapi kan harus konsisten dibangun setiap hari. Bagaimana kita mau jadi berkat buat orang lain, tapi kita gak sungguh-sungguh bangun kekonsistenan kita di dalam Tuhan. Ayo, mulai hari ini saya mengingatkan buat setiap kita untuk hidup konsisten di dalam Tuhan. Bangun keintimanmu setiap hari. Kalau rasanya males,
Jangan pakai perasaan setiap kita. Kalau pakai perasaan kita, pasti kita akan males. Bangun pagi males, baca Alkitab males, berdoa males. Tapi biar kita bangun sungguh-sungguh hidup kita. Karena kita perlu Dia setiap hari. Kita perlu. Walaupun rasanya pulang kerja capek. Walaupun rasanya kegiatan begitu banyak. Tapi kita perlu Dia. Dan kita datang. Dan kita bangun persekutuan dengan konsisten. Dan itu mungkin perkara-perkara yang kecil. Tapi dengar baik-baik. Bapa di surga melihat setiap kita yang hidup konsisten di dalam Dia. Ketika kita hidup konsisten di dalam Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang setia yang akan mengangkat setiap kita. Ketika waktunya tepat buat setiap kita, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk mengangkat saudara dan saya. Sekali lagi aku mau ingatkan buat setiap kita. Untuk hidup konsisten di dalam Tuhan. Bangun itu. Dilatih terus. Sehingga itu menjadi kebiasaan. Seperti yang dikerjakan oleh Daniel tadi. Daniel melakukannya seperti yang biasa dia lakukan. Apakah penyembahan kita setiap hari di rumah, baca Alkitab, berdoa, itu menjadi kebiasaan kita? Ya gak apa-apa, itu awal-awal menjadi kebiasaan kita. Tapi lama-lama kalau kita lakukan dengan konsisten, itu akan menjadi kesukaan buat setiap kita. Dan akhirnya menjadi gaya hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau berubah Tuhan. Dimana kami mau hidup konsisten dalam Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin hidupnya belum konsisten. Saat ini Tuhan jamah mereka. Dimana mereka mau berubah Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Dimana mereka boleh sungguh-sungguh hidup konsisten di dalam Tuhan. Dimana mereka akan berjalan di dalam kemenangan dan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada kemenangan di luar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau setia dari perkara-perkara yang kecil Tuhan. Kami mau setia dari perkara-perkara yang mungkin sepele Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Tuhan yang melihat. Lakukan itu bukan karena manusia, tapi kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Mungkin itu hal yang kecil. Lakukan dengan setia karena Bapa di surga melihat setiap kita. Dan Dia yang akan mengangkat setiap kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.